Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Siapa Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah update untuk persiapan penilaian akhir tahun ya. Atau biar ada juga yang menyebut US, ujian sekolah atau USBN ya, ujian sekolah berstandar nasional. Beda-beda istilah, isinya sama. Ya, ini adalah paket keempat untuk IPA. Persiapan kalian ini juga merupakan pengganti UN ya. Karena tidak mungkin UN dilakukan sekarang serba terbatas karena adanya COVID ya, kasus COVID. Oke. Maaf. Langsung aja kita bahas. Untuk pembahasan yang lain linknya dari bawah ya. Ada banyak paket yang sudah saya bahas ya. Sekarang dan juga bukan hanya IPA ya, matematika juga. Oke. Sekarang kita kerjakan mulai nomor 1. Perhatikan gambar percobaan berikut. Benda P ditimbang seperti pada gambar 1, kemudian dimasukkan ke dalam gelas berpancuran ya, yang ditampung dalam bejana berdasarkan hasil pengukuran dan kesesuaian massa jenis pada tabel, maka massa jenis benda yang diukur itu berapa? Massa jenis disimbolkan rho ya, adalah massa dibagi volume. Di sini kita lihat massanya dalam gram, volumenya dalam centimeter kubik. Oke, sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Itu sudah sesuai ya. Jadi dari masanya ya, ini akan saya zoom biar kelihatan lebih besar. Masanya kita lihat di sini, masanya adalah 600 gram tambah 30 gram. Jadi massa adalah 630 gram ditambahkan. Ya, sedangkan volumenya adalah 60 mililiter ya. 60 mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Ya, itu sama. Kita sekarang tinggal membaginya. Jadi masanya adalah maaf 630 gram dan volumenya adalah 60 ml. Ini kita coret, tinggal 63 bagi 6 ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan dicoret ya, sama-sama dibagi 3. Saya pakai tinta lain aja biar lebih mencolok. Dibagi 3 ini 2, dibagi 3 ini adalah 12 ya. Ini 21, maaf kebalik. 21. Jadi ini adalah 21 dibagi 2, 20 dibagi 2 10, 1 dibagi 2 setengah, 10,5. Ya. Nah, di sini kelihatan 10,5 adalah perak ternyata ya. Jawaban yang B. Maaf ya. Tenggorokannya belum 100% ini. Oke, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ya, yang termasuk perubahan kimia. Kalau perubahan kimia ciri-cirinya apa? Terjadi zat baru. Zat baru. Oke, besi menjadi perkarat ya. Besi ini adalah Fe, sedangkan karat tadi adalah Fe 3O2 kalau nggak salah ya. Fe 3O2. Ya, ini intinya berubah menjadi zat baru. Ya, karena ini hanya tersusun besi, di sini tersusun atas besi dan oksigen. Nasi menjadi basi ini ya. Nasi menjadi basi ini karena terjadi proses pembusukan ya. Dalam proses itu akan ditimbulkan gas, akan ditimbulkan apa? Mungkin zat lain ya, mungkin terserah yang membusukkan itu apa. Bisa menjadi alkohol mungkin ya, nasi basi. Ini termasuk kimia juga ya, jadi 1, 2 jelas adalah kimia. Kalau penguapan air jelas fisika, air mengembun dan itu adalah fisika. Kita lanjutkan nomor 3. Lambang berikut yang menunjukkan molekul air. Molekul air adalah H2O. Hanya ya, jadi sebenarnya kalau kita mau menggambar dengan benar ini tidak lurus ya. Jadi oksigennya di sini, hanya di sini. H di sini, jadi agak membentuk huruf V. Kita nanti akan pelajari detailnya waktu kita SMA. Jadi membentuk huruf V seperti ini. Karena di sini ada elektron bebas di sini. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Nanti ya, sabar, di SMA kita akan pelajari. Cuman dari ininya, dari atom-atomnya terdiri dari 1 oksigen dan 2 atom hidrogen. Kalau simbolnya seperti ini. H2O, dan ini adalah molekul senyawa ya, molekul senyawa.
karena terdiri dari dua atau lebih atom yang berbeda. Kalau ini adalah molekul unsur, tapi ini molekul hidrogen. Ini H2, ini adalah molekul unsur. OH ini ion ini ya. OH ini adalah ion. Bukan molekul air, ion hidroksida. Kalau ini enggak ada ini. Ya, yang ada H2O2 ada. Kalau H2O2 ada. Proksida ini nanti. Ini jelas salah ini. Ngaco aja. Oke, jelas ini adalah yang A ya. Double ya. Di sini ada A-nya juga. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah besarnya T pada termometer A? Besarnya T pada termometer A di sini adalah T ya, di sini 60. Ini dibandingkan dengan derajat Celcius. Jadi ini adalah titik di D dan di sini adalah titik beku. Jadi Celcius dikurangi titik beku Celcius dibagi titik di D Celcius dikurangi titik beku Celcius sama dengan ini termometer A dikurangi titik di D titik beku yang A dibagi di sini titik di D dari A dikurangi titik beku dari A. Seperti ini ya. Ini bisa berlaku untuk termometer apa saja ya, ini berlaku umum. Jadi yang kita tanya adalah A ya. Nah, kalau yang ditanya A lebih baik A-nya ditaruh di kiri. Biasanya yang ditanya itu di kiri. Ya, karena pakai komputer jadi mudah-mudahnya mudah. Ya, karena A yang ditanya ya saya sarankan A yang ditaruh di kiri. Oke. Yang ditanya adalah A. Ya, sekarang saya kerjakan pakai biru biar warnanya beda ya antara rumus dan pekerjaannya. A dikurangi titik di D-nya A adalah 180. Maaf, titik beku ya. Titik beku, itu kan titik di D. Dikurangi 30, di sini adalah 180 dikurangi 30. Ya, kurang ke kiri. 180 dikurangi 30 sama dengan Celciusnya adalah berapa? 60. 60 dikurangi di sini adalah titik bekunya adalah 0 bagi 100 dikurangi 0. Oke, jadi A dikurangi 30 sama dengan 180 dikurangi 30 adalah 150 sama dengan 60 dibagi 100. Ini dicoret sama-sama dibagi 50, ini dapat 3, ini dapat 2. Ya. Kemudian 2 dengan 60 dapat ini adalah 20, 30 ya. 30 dikali 3 jadi A min 30 sama dengan 30 kali 3 adalah 90. Maka A-nya sama dengan 90 tambah 30 sama dengan 120 ya, dan jawabannya adalah yang D. Clear? Kita lanjutkan nomor 5. Untuk nomor 5 perhatikan grafik di samping ya, perhatikan grafik di samping atau dalam ini di bawah ya. Banyak kalor yang dibutuhkan oleh 0,5. Di sini adalah S-nya adalah 0,5, masanya adalah 0,5 ya, 0,5 gram ya. Proses dari C ke D ini sudah kita kerjakan ya sebelumnya, ini sama dengan paket sebelumnya ini. Kalor jenisnya adalah air sekian, kalor lebur S sekian ya. Perhatikan grafik di samping, banyak kalor yang dibutuhkan oleh dari proses C ke D. C ke D ya adalah berapa? Kalor, perhatikan gambar di samping, banyak kalor yang dibutuhkan 0,5 kg S dalam proses dari C ke D aja ya. Oke, jadi ini beda dengan soal sebelumnya. Yang ditanyakan beda, angkanya sama. Jadi proses C ke D adalah sebesar Q sama dengan MC delta T ya. Masanya berapa? Masanya adalah di sini dalam kilogram ya, bukan gram tapi kilogram. Jadi kita masukkan 0,5 kilogram. C-nya ini karena CD ini adalah fase air, maka kita masukkan 4200. Ini adalah kalor jenis air 4200. Delta T-nya dari 0 sampai 10 ya, berarti 10 di sini. 4200 bagi setengah adalah 2100 ya. 2100 kali 10 ya 21.000 ya, atau 21 kilojoule. Ya ini.
21 Joule kok, 21 kilojoule. 21 Joule. Oke. Sekarang nomor 6, grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLBB V-nya selalu berubah, ya. Jadi yang benar ini benar, 2 benar dan 4 benar juga. Jadi dua-duanya benar. Grafik hubungan antara kecepatan V, waktu T dan pada GLBB diperlambat. Ya, kalau diperlambat jadi salah. Yang satu yang benar. Kalau ini sama-sama dipercepat. Ini GLBB juga, GLBB dipercepat, ini juga GLBB dipercepat. Kalau ini yang GLBB diperlambat. V-nya semakin lama semakin rendah. Kalau ini sama-sama V-nya semakin lama semakin tinggi. Bedanya V0-nya ini 0, V0-nya ini angka tertentu, ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika F1 25 Newton, di sini ada 25 Newton, ya. Kemudian F2 adalah 15 Newton, serta benda berpindah sejauh 4 meter. Bendanya ini berpindah ini sejauh 4 meter, ya. Maka besar usaha W sama dengan F kali S. F-nya adalah F resultan, ya. F resultan kali S. F resultannya berapa? Jumlah keduanya. Jadi F resultan ini adalah jumlah antara 15 dan 25, ya. Berarti 40 ini, ya. 40 ini 40 dan berpindah sejauh 4 meter. 4 kali 4 16, ya. Sempat nggak sempat dibalas. 160 Newton yang D. Nomor 8, 2 ekor ikan berada dalam akuarium seperti pada gambar di bawah ini. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Tekanan hidrostatis ikan satu di sini, ya. Tekanan hidrostasisnya adalah 900 Newton per meter kubik persegi, ya. Di sini P sama dengan 900 Pascal, ya. Bisa dinyatakan dalam Pascal juga. Percepatan gravitasi bumi adalah 10, ini adalah G-nya. Maka kedalaman ikan satu adalah rumusnya P sama dengan rho GH. Maka yang ditanyakan adalah H sama dengan P bagi rho kali G. Maka P-nya tekanannya adalah 900, ya. Rho-nya di sini adalah 1000 dan gravitasinya adalah 10. Di sini nolnya dicoret 2, 900 dibagi 100 0,09, ya, meter atau 9 cm. Ya, ini kalau jadikan senti adalah 9 cm. Oh, kok kayak G, ya. 9 cm. Jadi 9, alah kayak G lagi. 9 cm. Oke, ya. Oke. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Jika massa benda adalah 200 gram, percepatan gravitasi bumi adalah 10 dalam meter per sekon, ya. Kalau ini dalam meter per sekon, ini dalam jangan dalam gram tapi kilo, 0,2 kilogram. Oke. Maka energi potensial adalah MGH, ya. Masanya adalah 0,2, gravitasinya 10 dan ketinggiannya adalah 20 meter. Sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400 Joule. Oke, kita lanjutkan nomor 10 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Ini jika waktu yang dibutuhkan menempuh AC dari A ke C. Dari A ke C belum ada satu getaran, masih setengah saja. Terus dari C ke A ditambah lagi berarti di sini cuma setengah N, ya. Maka T sama dengan T dibagi setengah N, ya. Setengah N, waktunya adalah 0,4 dibagi setengah, ya. N-nya adalah setengah, ya. Ini rumusnya gini. Rumusnya adalah T bagi N, kan gitu, ya. Jadi T-nya adalah 0,4 dibagi setengah, ya, sama dengan 0,8. Ada periodenya. Loh, ini memang yang ditanyakan, ya, 0,8 second. Saya kira yang lain, ya. Sudah. Lanjut. Kapal laut berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Kapal tersebut memancarkan bunyi ke dasar P dan Q, ya. Waktu pantul dari kapal P dan Q tertera pada gambar. Ini adalah 3 sekon, ini adalah 1,5 sekon, ya. Jelas ini separuhnya kedalamannya, ya. Cepat rambat bunyi dalam air adalah sekian. Selisih kedalaman P dan Q adalah selisih kedalaman. Jadi kedua ini yang sama adalah kecepatannya. Kita punya S sama dengan V kali
Ini T itu apa? Waktu pantul dari P kapal, waktu pantulnya itu ya. Jadi V kali T per 3 ya. Untuk yang V kali T per 2 ini adalah rumus aslinya. Kita cari kedalaman yang satu, jadi S1 kedalaman yang satu adalah 1500 ya, dikali waktunya adalah 3 dibagi 2 ya, 1500 bagi 2 bagi 3 kali 2. Biar cepat saya pakai kalkulator saja. 1500 ya kali 3 bagi 2 sama dengan 2250, sedangkan S2 nya sama dengan 1500 dikali 1,5 ya dibagi 2 sama dengan separuhnya ini ya kan, ini kan separuhnya ini, jadi 1125. Ini kalau selisihnya jadi delta S atau S1 dikurangi S2 ya ini kurang ini ya 1125 juga. Jadi yang B. Kita lanjutkan nomor 12. Sekarang 12. Seorang siswa melakukan penyelidikan perilaku sisir terhadap serpihan kertas. Hasil penyelidikan sisir plastik tersebut dapat menarik serpihan kertas seperti pada gambar. Hal ini disebabkan sisir plastik telah ya digosok dengan wool. Dia sisir plastik kalau digosok dengan wool, maka elektron dari wool akan pindah ke sisir plastik ya, sehingga dia bermuatan negatif ya. Sisir yang bermuatan ini bisa menarik kertas secara induksi. Jadi mendapat tambahan elektron bermuatan negatif, jelas yang B ya. Untuk detailnya kalian bisa ngecek di deret tribulistrik. Nomor 13, perhatikan gambar 5 buah benda bermuatan listrik di bawah. Benda Q1 dan Q5 bermuatan listrik negatif. Q1 dan Q5 ini bermuatan negatif dan Q5 juga negatif. Q1 dan Q5 bermuatan listrik negatif, sedangkan 3 benda lain belum diketahui muatannya. Ya, Q2 didekati Q1 menjadi tarik menarik. Q2 didekati Q1 tarik menarik berarti Q2 adalah muatan positif. Q2 didekatkan Q5 tarik menarik. Q2 didekatkan Q5 juga tarik menarik tentu saja ya. Q2 didekatkan Q1 tarik menarik, Q3 didekatkan Q5 ini tarik menarik, karena ini negatif ini positif berarti Q3-nya. Jika Q2 dan Q4 didekatkan tolak menolak, Q2 dan Q4 didekatkan tolak menolak, maka ini juga bermuatan positif. Simpulan muatan Q2 3 4 2 positif ya, positif yang B. Sekarang nomor 16, ini adalah rangkaian listrik ya, rangkaian kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah ini yang ditanyakan. Jadi ini rangkaian kita sederhanakan dulu. Ini adalah seri ya. Seri kalau disederhanakan jadi langsung 6 ya. Jadi di sini adalah 6 ohm ditambahkan masalahnya ya. Terus kemudian ini tadi gimana? Ini 6 ohm ya, kalau ditambahkan terus kita akan jadikan ini 6 ohm, ini 6 ohm. Ini kalau ada 2 hambatan seperti ini langsung jadi separuhnya. Ya, 6 ohm jadi 3 ohm. Ya, di sini adalah 2 ohm. Kalau misalnya di sini 6 ohmnya ada 3 ya, misalnya 6 gitu ya. Nah, ini paralel 6 sepertiganya jadikan 1. Ya, jadi ini 2 ohm. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada hambatan dalam. Hambatan dalam bisa kita pisahkan di luar. Di sini 1 ohm dan di sini 12 volt. Di sini kita masih bisa sederhanakan lagi menjadi 1 hambatan saja, dan ini adalah 12 volt. 2 tambah 3 tambah 1 adalah 6 ohm, maka I sama dengan V dibagi R, V-nya adalah 12 dan R-nya adalah 6, maka I-nya adalah 2 ampere. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Di dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu. Wah, ini harus bikin tabel. Ya, untuk mengerjakan ini, karena ini harus bikin tabel, saya pisahkan aja.
ya. Saya cari tempat kosong ya, karena kalau enggak cukup tempatnya. Saya taruh di sini. Oke. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu. Jadi ada lampu item, ini adalah lampu ya, lampu ya. Quantity ini ada 4 ya. Powernya adalah 30 watt atau wattnya, dayanya, power itu daya. Terus kemudian ada lampu lagi ya, ini lampu yang 60 watt ya. Dua lampu 60 watt, dua lampu 60 watt ya, 4 lampu 30 watt, dua lampu 60 watt, dan satu lampu 10 watt, lampu lagi satu tapi ini 10 watt ya, yang menyala selama 5 jam per hari. Jadi waktunya semuanya adalah 5 jam per hari. Jika harga listrik per kWh-nya sekian, maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan atau 30 hari itu berapa. Oke, jadi ini quantity, power, dan wattnya dikalikan dulu. Jadi kita akan temukan tabel watt jamnya. Jadi ini dikalikan, kita akan dapatkan watt hour-nya. Watt hour-nya masing-masing di sini 4 kali 5 20, 20 kali 30 600 ya. 5 kali 2 10, 10 kali 6 600. Wah, 600 juga. Kalau ini 50. Berarti 1250. Ini adalah watt. Ini kalau dalam sehari. Kalau 1 bulan 30 hari kalikan 30, 1250 kali 30 ya, atau langsung saja saya pakai kalkulator ya. Nah, ini dalam watt hour ya, 1250 dikali 30 37500 dalam watt hour. Tapi ini harga per kWh, ada kilowatt hournya bagi 1000. Jadi ini 37,5 kWh. Jadi nanti biaya sama dengan 37,5 dikalikan biaya per kWh-nya 150. Ya. Ini nanti ini bagi 1000 ya. Terus dikali 150. Nah, ini biayanya per bulan 5.625. 5.625. 5.625 jadi jawabannya yang C. Kita kembali ke sini lagi. Oke, mana ini tadi sudah ya. Oh, ini magnet. Perhatikan gambar batang besi AB akan dibuat magnet ya. AB akan dibuat magnet dengan digosok berulang-ulang dengan magnet secara searah seperti pada gambar. Ini ada panahnya ya, panahnya ini dulu, ini ke sana. Kutub magnet dan sifat magnet yang terjadi pada besi AB adalah di sini utara, di sini selatan. Utara ketemu, ini akan menjadi utara dulu, ini akan menjadi selatan. A adalah kutub utara, B adalah kutub selatan, dan besi bersifat tetap ya. Tetap ini maksudnya cukup lama. Ya, cukup lama. Kalau sementara itu yang ini begitu arusnya dihilangkan langsung hilang sifatnya ya. Kalau ini sementara, secara induksi ini sementara ya. Begitu kutub magnetnya dihilangkan, hilang. Kalau ini bersifat tetap. Kalian bisa melakukannya di ujung obeng kalian. Sekali kalian gosok-gosok pakai magnet, mungkin sampai setahun 2 tahun nggak akan hilang itu. Transformator dihubungkan pada sebuah lampu seperti pada gambar berikut. Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung pada lampu. Jadi ini adalah yang lampu ini pasti adalah bagian sekundernya, ini adalah primernya. Nah, di sini kita sudah ada voltase dari sekundernya, tapi kita belum ada voltase di primernya berapa. Di sini R-nya adalah 10 ohm. Maka V sekunder bagi N sekunder sama dengan V primer, atau gini aja lebih enak dihafalkannya ya. V sekunder bagi V primer ya sama dengan N sekunder bagi N primer. Enak ngapalkan gini. Jadi sekunder yang ditanyakan, jadi V sekunder itu yang ditanyakan, V primernya adalah 600, N sekundernya adalah 150,
di sini adalah 600 V sekundernya berapa volt? V primernya 220, maaf. Ini V primernya 20, N sekundernya adalah 150, N primernya adalah 600. Ya, di sini V sekundernya adalah di sini dicoret dulu. Nolnya berarti 22 kali 150 dibagi 60 gitu aja ya. Oke, ini bisa dicoret juga 22 kali 15 bagi 6. Ya, ini bisa dicoret lagi juga ya. 6 dicoret dengan jadi 2, ini jadi 5, ini 11, 55. V-nya 55. Yang ditanya adalah I-nya. I sama dengan V bagi R. V-nya adalah 55, R-nya adalah 10, berarti 5,5. Nah, yang D. Nomor 18. Amati 4 diagram di bawah ini yang merepresentasikan unsur, senyawa, dan campuran. Pernyataan yang benar tentang diagram di atas adalah X mewakili unsur, betul. Z mewakili campuran. Z mewakili campuran. Z ini adalah senyawa. Semuanya sama, ya, semuanya sama. Dan terdiri dari atom yang berbeda-beda. Kalau ini campuran, ini baru yang campuran. Terus ini senyawa juga, ini yang unsur. Oke, X mewakili senyawa salah, X mewakili unsur, W mewakili campuran, betul yang B. Oke. Nomor 19, siswa kelas 9 SMP mendapat tugas dari guru IPA untuk mengidentifikasi jenis bahan yang sesuai untuk digunakan sebagai penggorengan. Seperti pada gambar, hasil identifikasi diperoleh data sebagai berikut. Ya, bahan sifat fisika yang sesuai digunakan sebagai bahan pembuatan penggorengan adalah, kita lihat kekerasan besi dan aluminium sama-sama keras, massa jenisnya besi lebih berat, jadi lebih enak pakai aluminium ya, jadi biar tidak terlalu berat kita waktu mencuci dan lain-lain. Kereaktifan bereaksi dengan udara menjadi karat. Lah ini kita masak jangan sesuatu yang bisa berkarat ya, bereaksi dengan udara membentuk lapisan oksida tipis yang mencegah karat. Lah ini yang cocok. Titik lelehnya sekian, titik lelehnya sekian. Tapi kita masak kan walaupun titik lelehnya lebih tinggi, kita masak sendiri kan enggak, sangat panas sekali juga ya, enggak bisa dimakan kalau sampai aluminiumnya leleh makanannya. Jadi aluminium ini lebih preferable ya. Aluminium tidak mudah berkarat dan massa jenisnya lebih kecil dari besi, ini cocok ya alasannya. Dan titik lelehnya pun tidak mengganggu. Kita nggak mungkin masak sampai sepanas itu. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, sumber energi listrik dapat ya, yang dapat diperbarui adalah jelas sel surya yang dapat diperbarui. Aki tidak dapat ya. Ini diesel tidak dapat. Ini pakai tenaga air ya, jelas 2 dan 4. Nomor 21. Oke. Gejala peristiwa abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup ya, tidak hidup ya. Kelapa jatuh dari pohon ini tidak hidup ya. Batang pisang berwarna hijau, aktivitas hidup ini ada klorofilnya, ada lumpur menyembur dari dalam tanah. Gejala peristiwa yang terjadi abiotik yang jelas tidak hidup ini ya. Walaupun kalau kelapa jatuh dari pohon kan kelapanya makhluk hidup dan buahnya itu sebenarnya masih hidup ya. Jadi bukan prosesnya tapi buahnya sendiri itu yang dimaksud sama pembuat soal. Jelas ini lumpur ini benda mati. Oke. Kalau ini jelas aktivitas benda hidup ya, ini aktivitas benda hidup. Iwan menangkap seekor belalang kemudian disimpan dalam toples tertutup rapat. Keesokan harinya belalang tersebut mati. Ciri makhluk hidup yang harus diperhatikan Iwan adalah bernafas ya. Dia kehabisan oksigen. Dimasukkan dalam toples ditutup. 23 sekarang perhatikan jaring-jaring makanan di bawah ini. Apabila pada ekosistem tersebut populasi elang ya punah, yang terjadi adalah bila elang punah. Mana elang? Nah ini elang misalnya punah, nah ini populasi yang bawah-bawah jadi tidak terkendali ini ya. Ular terutama, ular tidak ada yang makan ini ular ya, karena rubah nggak, anjing hutan nggak doyan sama ular ya.
Ya, ular yang paling ini tak terkendali ini. Populasi ular dan katak meningkat pesat karena predatornya punah. Ular dan katak. Bukan sih, ular ya. Kalau kataknya justru turun karena ularnya tidak terkendali. Tikus belalang meningkat. Tikus belalang. Tikus akan meningkat karena hanya dimakan elang, ya. Belalang dimakan spider sih ya. Ya, justru burungnya banyak, spidernya banyak ya. Jadi bukan tumbuhan akan turun. Iya, efeknya tumbuhan turun, populasi kijang turun, bukan tumbuhan yang akan turun. Ya, karena eh, yang biasanya dimakan elang, kelinci, tikus ya, ini akan naik ya, akan naik. Di sini akan naik, ini memang turun belalang ya, burung juga akan ini naik, tiga ini yang naik dan ini membuat tanaman turun. Jadi yang paling masuk akal adalah tumbuhan pada ekosistem tersebut turun gara-gara elangnya tidak ada. Perhatikan gambar hewan berikut. Fungsi organ sel yang ditunjuk huruf X adalah organ sel yang ada inti ini ya, inti sel adalah mengatur keluar masuknya zat, tempat berlangsungnya metabolisme, mengatur seluruh kegiatan sel yang D ini. Ya. Pada jaringan daun yang ditunjukkan angka 2 berfungsi ini adalah jaringan palisade. Namanya agak banyak ini, bisa palisade, jaringan pagar, juga jaringan tiang. Ada 3 ya. Melindungi tempat penyimpanan berlangsungnya fotosintesis. Ya, walaupun tidak hanya ada di sini, juga ada di 3 ini juga bisa fotosintesis, tapi 2 ini yang lebih banyak daripada 3 fotosintesisnya. Ya. Kalau tempat pertukaran ini dilakukan di stomata ya. Nah, ini tempat pertukarannya stomata. Stomata itu dalam mulut daun. Lanjut nomor 26, di kota kondisi air cukup memprihatinkan. Warna airnya hitam dan berbau tidak sedap. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air tersebut? Melarang penggunaan deterjen rumah tangga ya jangan. Dan kita mencuci pakai apa? Menutup pabrik menghasilkan limbah berbahaya lah. Pabrik ditutup lah. Buruhnya suruh kerja apa? Membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga hanya diperlukan membuang limbah cair ke sungai. Membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga. Warna hitam. Melarang penggunaan deterjen rumah tangga jelas gak bijak. Menutup pabrik menghasilkan limbah berbahaya, ini membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga. Kalau saluran saja tapi tidak diolah ya percuma. Hanya diperbolehkan membuang limbah cair ke sungai juga enggak. Ya yang paling masuk akal di sini jadi B. Pabrik yang menghasilkan limbah berbahaya ditutup. Sebenarnya bukan ditutup, lebih cocoknya. Ya. Lebih cocoknya diminta untuk mengolah, bukan menutup ya, diminta untuk mengolah. Ya. Nah yang lain melarang penggunaan deterjen di rumah tangga ya nggak mungkin, kita membutuhkan itu. Membuat saluran pembuangan ya percuma, ya kita membuang saluran pembuangan ya dibuang kemana? Ke sungai juga. Pengolahan kata kuncinya itu. Diperbolehkan membuang air limbah cair adalah kata kuncinya pengolahan. Jadi ini soalnya yang bermasalah. Nomor 27, Pak Andre sedang melakukan kegiatan olahraga push up ya. Jadi push up ini kepalanya, ya ini tangannya, ini kakinya, ya. Oh, tangannya posisinya enggak gini amat ya, gini ya. Nah, ini push up. Pak Andre sedang melakukan gerakan push up. Push up ini sendi berikut yang sesuai dengan aktivitas adalah sendi di sini, di peluru ya. Push up, peluru dan engsel. Ya, peluru dan engsel. Di sini adanya apa? Di sini peluru untuk push up ini. Masuk nomor 2 dan engsel 2 arah, ini 4, 2 dan 4. Aisyah jika menulis selalu dengan posisi miring hingga tulang belakangnya seperti pada gambar di bawah. Kelainan tulang belakang ini seperti huruf S, skoliosis. Nah, itu ngapalkannya ya. Oke. Rudi melakukan percobaan fotosintesis dengan alat peraga Eggenshaus seperti ini ya.
alat peraga Egghenhaus. Jadi ada corongnya gini. Nah, pada percobaan tersebut muncul gelembung udara, selanjutnya menambahkan NaHCO3. Penambahan larutan tersebut mengakibatkan pertambahan gelembung udara. Dengan nambah NaHCO3, gelembung udaranya tambah banyak. Nah, meningkatnya laju fotosintesis tersebut terjadi karena peningkatan konsentrasi CO2 dalam air. Ya, NH4CO3 ini bisa menghasilkan CO2, Nah, CO2 ini akan meningkatkan proses fotosintesis. Tabel berikut memperlihatkan hasil uji makanan. Jenis makanan yang sesuai dengan hasil tersebut adalah Benedict terbentuk endapan, kue lapis jenis makanan yang sesuai terbentuk endapan merah bata. Kalau merah bata dia berarti mengandung glukosa. Biuret tidak perubahan berarti tidak mengandung protein. Tidak mengandung protein. Iodim larut perubahan warna menjadi hitam berarti mengandung amilum. Nah, amilum glukosa kue lapis ya. Kalau tempe ini adalah protein ya. Susu bukan rasanya protein juga, telur dadar protein, kue lapis yang betul. Jadi dia manis dan mengandung glukosa, mengandung amilum atau karbohidrat. Peristiwa yang terjadi jika bilik berkontraksi, ya bilik berkontraksi. Bilik mana ini? Ya, jadi kalau bilik berkontraksi, darah akan mengalir keluar jantung intinya. Mengalir keluar jantung bisa ke seluruh tubuh, bisa ke paru-paru. Ya lihat-lihat dari mana asalnya. Kalau dari bilik kiri, ya yang kanan maaf. Kalau dari yang kanan ini akan menuju paru-paru, tapi kalau dari bilik kiri kanan apa kiri ya kanan kiri ya, ini kiri ini kanan, akan ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung O2 dari bilik kanan ditumpah ke seluruh tubuh, ini benar. Oke, kiri ini kiri, salah saya itu kok kebalik, ini kiri. Kok ini kanan? Nah, ini salahnya di sini. CO2 dari bilik kiri, nah, CO2 ini kanan ya. Darah yang mengandung CO2 dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, ini benar. Ya, dari bilik kanan dipompa ke paru-paru. Oke. Sisa penyaringan pada ini ya, kanan kirinya nggak sama dengan kanan kiri kita. Ini adalah kita sebagai dokter dan jantung ini milik pasien gitu ya. Jadi berkebalikan dengan kita. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin ya yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih banyak mengandung zat berguna kecuali glukosa, urea, garam mineral, asam amino kecuali. Ya, jadi kalau glukosa, urea dan garam mineral ini masih bocor, terus kemudian ini akan direabsorpsi. Ya, direabsorpsi. Urea sudah tidak ada sebenarnya ya, sudah tidak ada. Berarti mungkin asam amino bisa masih keluar, walaupun sangat maksudnya nggak banyak. Yang jelas yang nggak mungkin ada itu urea, ya. Masih mengandung zat berguna bagi tubuh, kecuali ya urea kan sudah nggak berguna bagi tubuh ya, jelas. Yang B, saya revisi. Nomor 33, golongan darah B, AB pada proses transfusi darah dapat, AB ini adalah bisa mendonorkan darah ke golongan darah AB. Ya, golongan darah AB pada proses transfusi darah dapat mendonorkan darah kepada golongan AB bisa, B bisa, semuanya bisa harusnya ini. Ya, golongan darah AB dalam proses transfusi darah dapat mendonorkan ya kepada golongan darah AB dan O. Ya, kalau menerima bisa dari mana saja. Nggak bisa O ya, salah. O kan nggak bisa menerima kemana-mana. Ya C. AB itu B itu hanya bisa menerima B saja, A hanya bisa menerima A saja sama O, B itu bisa menerima B sama O. Kalau AB bisa menerima semuanya tapi hanya bisa ke AB. Hampir salah.
Seekor ayam dan seekor bebek berjalan di jalanan berlumpur atau becek. Telapak kaki ayam menancap lebih dalam. Ya, hal ini menunjukkan kaki ayam lebih besar disebabkan oleh ya kaki ayam itu tekanannya lebih besar. Menunjukkan tekanan kaki ayam lebih besar karena nggak ada serabutnya. Kaki ayam itu gini. Sedangkan kaki bebek ada serabutnya. Ya, dan kita rumus tekanan adalah F per A. A-nya kaki ayam lebih kecil. Kalau kaki bebek lebih besar, ya itu yang membedakan. Kaki ayam tidak berselaput, ya. Kaki bebek mempunyai selaput, luasnya penampang kaki ayam lebih kecil. Sebenarnya ya ini tidak berselaput ini benar, ini juga benar ya, tapi yang paling benar adalah yang B. Ya, yang paling benar. Luas penampang kaki ayam lebih kecil. Ya, ini yang paling benar. Tapi sebenarnya ini juga benar juga kan? Perhatikan gambar organ reproduksi wanita di bawah ini. Bagian organ kelamin yang ditunjukkan oleh anak panah pada gambar di atas berfungsi untuk, nah ini adalah untuk rahim yang membesarkan bayi, ya, perkembangan janin ini benar, dan Y adalah memproduksi telur dan hormon kelamin, ya ini benar. Ya, ini adalah uterus atau rahim. Kalau ini adalah ovarium atau indung telur. Oke, lanjut. Produk bioteknologi yang memanfaatkan limbah sebagai bahan bakar adalah biogas dan bioetanol, biogas dan kompos, batu bara, minyak gong ini. Oke, lanjut. Salah satu peran organisme tanah adalah mengatur kegemburan tanah. Nina melakukan pengamatan pada beberapa jenis tanah dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Menurut pendapat kalian, lokasi tanah yang terdapat organisme tanahnya adalah tanah lempung berpasir, liat, lempung pasir. Lebih banyak organismenya. Tanah yang terdapat organisme tanah. Kalau liat itu lempung berpasir ini yang masuk akal, yang D. Lempung berpasir, kalau liat itu susah organisme ya, dan lempung ya, BD. Ya ini BD. Kalau pasir itu makanannya sedikit, jadi organismenya makan apa? Ya ada sih tapi sedikit. Ya ada tanah berpasir. Liat juga ada tapi lebih sedikit. Yang lebih banyak itu BD. Loh, kok habis? Lah, kok sampai 37? 40-nya mana? Apa belum saya ambil? Loh, 38 sampai 40-nya belum. Oke. Ya, ini tadi 37 ya. Ya, 38 sampai 40-nya belum. 38. Tanah berubah melalui proses alam ya dan aktivitas manusia. Berdasarkan pernyataan berikut yang menunjukkan perubahan tanah akibat proses alam. Pembentukan gurun akibat penebangan pohon, pembangunan bendungan, pengikisan. Nah ini, pengikisan nutrisi karena hujan lebat. Kalau pestisida jelas manusia ya. Lumba-lumba merupakan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Bentuk adaptasi hewan di lingkungan air yaitu selalu berada dekat permukaan, memiliki gelembung udara, sering muncul ke permukaan air untuk bernapas. Terakhir, tanaman kacang berbiji keriput ya bersifat resesif, sedangkan tanaman berbiji licin heterozigot ya berarti L licin itu L ini adalah L kecil disilangkan dengan tanaman berbiji keriput LL ya disilangkan dengan kacang berbiji licin heterozigot L besar L kecil. Kemungkinan persentase fenotip keturunan yang dihasilkan adalah jadi di sini ya ini. Di sini L, di sini L, tetap L ya. Jadi L saja untuk ya keriput. Yang kedua adalah L dan L besar. Jadi anaknya nanti adalah LL dan L kecil, L besar. Ya. L besar didahulukan ya, baru L kecil, cuman dua.
Jadi di sini berbiji keriput ya, keriput ya. Tanaman berberi keriput bersifat resesif disilangkan dengan kacang berbiji licin heterozigot, kemungkinan persentase 50% kacang berbiji licin. Ya ini yang benar. Oke, ini yang licin. Licin heterozigot juga. Kalau ini keriput. Jadi 50% licin, 50% keriput. Ya, 50%, ini juga 50%. Oke, ini sudah 40 soal kita bahas. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.